Ada penyidik yang datang dan bertanya kepada saya seputar masalah ITE. Ya, ITE ini kita tahu kan, informasi elektronik ini. Beliau ini bertanya, penyidik ini bertanya sama saya, apa Pak bedanya data elektronik dengan dokumen elektronik. Nah, ini ya perlu dipahami betul. Jadi undang-undang ITE itu yang biasa dipakai kan 27A terus 28 itu ya. Ini filosofinya seperti ini. Jadi ketika penegakan hukum ini kan harus berkeadilan, kan tidak hanya kita ngejar target supaya kelihatan kita tuh kerja, itu ya nggak, bukan basicnya itu penegakan hukum. Nah, kalau yang kita sebut dengan data elektronik itu berkenaan dengan data yang sudah terolah. Artinya data tersebut sudah transmit, baik itu melalui katakanlah wifi, melalui internet ya, melalui segala macam salurannya yang berkenaan dengan teknologi tadi, dan data tersebut sudah diterima dengan baik oleh penerima. Jadi ada encoder sama decoder. Decoder sudah menerima itu secara baik ya, sehingga seketika data elektronik itu sudah terolah sedemikian rupa yang menimbulkan kerugian, yang menimbulkan dampak hukum. Bisa dampak hukum itu macam-macam, bisa dampak terhadap kepentingan publik ataupun dampak terhadap kepentingan privat. Ya, kalau kepentingan publik kita sudah tahu kan, kepentingan umum lah, misalnya meresahkan masyarakat, membuat gaduh, ya kan, mengganggu perekonomian dan segala macam yang bersifat publik itu namanya dampak terhadap publik. Tapi kalau terhadap personal bisa saja jadi dia merasa terzolimi, dia merasa dicemarkan nama baiknya, dia merasa dirugikan. Itu konsep berpikiran seperti itu. Itu yang disebut dengan data elektronik, adalah data yang sudah terolah. Nah, beda dengan yang disebut dengan dokumen elektronik. Kalau dokumen elektronik itu adalah semua data yang tersimpan, baik di gadget, di HP ya, di laptop dan sebagainya, yang belum ditransmit. Jadi kalau kita ilustrasikan tuh, dokumen elektronik itu belum bisa disebut dengan data elektronik. Kenapa? Karena dia itu persis seperti sepatu disimpan di rak sepatu, gitu. Itu persis seperti celurit yang dibuat terus disimpan di lemari, ya tidak digunakan untuk apa-apa. Sama juga persis seperti surat yang palsu ya, baik itu yang tidak ada jadi ada, teorinya dari Satohit Kartanegara itu ya, yang tidak ada jadi ada, atau yang ada dirubah sedemikian rupa substansi itu menjadi berubah yang mengakibatkan merugikan orang lain dan lain sebagainya tadi. Itu kalau itu hanya disimpan di lemari saja atau disimpan di satu tempat, itu tidak ada masalah seperti itu ya. Yang bermasalah ketika itu digunakan ya, persis seperti yang kita tahu bahwa orang-orang yang menggunakan surat-surat itu ya, kalau membuat saja itu pasal 1 ya, 263 itu pasal 1 yang membuat ya, dia akan efektif terkena tindak pidana itu ketika itu digunakan gitu loh. Tapi kalau cuma membuat saja terus tidak ada dipakai kemana-mana ya tidak masalah seperti itu, kecuali uang ya. Kalau uang kertas tuh ada aturannya. Kalau uang kertas tuh dibuat disimpan pun itu sudah pidana seperti itu. Nah, jadi udah jelas ya. Jadi bedanya yang disebut dengan data elektronik dengan dokumen elektronik, supaya para penegak hukum kita tuh memahami dulu ITE, memahami dulu arti dari karena objeknya dari ITE itu adalah data elektronik, bukannya dokumen elektronik. Demikian saya sampaikan nih, mungkin menambah wawasan kita semua ya. Kita belajar terus hukum ini supaya kita bisa menegakkan hukum ini berkeadilan ya, prosedural yang seperti saya sebut itu ya, material dan maupun formil. Terima kasih, tetap semangat, bekerja terus, sukses.